Praja Muda Karana atau kita sering sebut dengan Pramuka merupakan sebuah lambang untuk jiwa-jiwa muda yang terus berkarya. Nah, baik. Di sini kepramukaan ini adalah sebuah kegiatan di mana dia dilaksanakan di luar kegiatan sekolah dan juga di luar keluarga. Pramuka memiliki metode dan sistem yang sudah terstruktur, di mana dia juga memiliki organisasi yang sangat kuat di Indonesia. Nah, di samping saya, tepatnya di depan saya, telah hadir salah satu kakak pembina yang sangat mendedikasikan dirinya untuk kepramukaan. Kita sapa ya Sobat Alki. Assalamualaikum Kak Ajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Salam Pramuka. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Ila. Baik, luar biasa. Kak Ajat, terima kasih sudah hadir Ya. untuk Alki Podcast edisi spesial hari ini. Ya, ini edisi yang sudah seperti kita pakai bersama-sama hari ini. Seragam apa ini? Kita sudah rapi dengan atribut-atributnya seragam Pramuka. Luar biasa. Nah, Kak Ajat, kita mungkin awali dulu nih. Saya sebagai host kan berhak ya bertanya untuk Silakan. mengulik-ngulik segala sesuatu Boleh. tentang kepramukaan. Nah, Kak Ajat, sebelum kita mulai, boleh dong sampaikan terlebih dahulu satu kata yang melambangkan pramuka bagi Kak Ajat sendiri. Oke, satu kata yang menggambarkan tentang pramukaan secara umum, yaitu kata menyenangkan. Wah, Ya. having fun ya, menyenangkan. That's right. Baik, pramuka itu menyenangkan. Pramuka itu menyenangkan. Nah, Kak Ajat, kapan sih pertama kali atau hal apa sih yang membuat Kak Ajat jatuh cinta dan menyenangi dunia pramuka nih Kak? Jatuh cinta Iya Kak. dengan pramuka. Karena kan saya melihat Kak Ajat ini selalu terdepan gitu untuk menjadi orang-orang penting di bagian pramuka. Selalu di terdepan ya. Iya nih Kak. Kayak merek sesuatu terlalu terdepan. Oke, Sobat Alki dimanapun berada. Jadi awal mula ya. Awalnya dulu saya kenal pramuka itu ketika SMP Kaila. Baik. Sekolah menengah pertama. Pertama kali image yang hadir dalam pikiran saya ketika melihat anak-anak pramuka itu, kok anak-anak pramuka kok apa ya, dekil-dekil gitu ya. Kemudian juga nyanyi keringetan, lepek mulu gitu kan baju. Terus juga nyanyi-nyanyi, menurut saya nggak jelas gitu ya, nyanyi apa gitu. Awalnya seperti itu di SMP ya, di SMP persepsi saya tentang pramuka seperti itu. Akan tetapi gitu ya, seiring berjalannya waktu, kemudian saya akhirnya menjadi salah seorang guru di Al-Haraki. Saat itu 2015 ya. 2015 kami dari SIT Al-Haraki, dari unit SD dan SMP itu mengirimkan kontingen Kaila untuk mengikuti kegiatan kemah nasional ketiga di Malang. Nah, sebagai persyaratan ya untuk menjadi pembina pendamping, nah maka saya harus mengikuti KMD ketika itu. Oke, baik. Jadi saya syaratnya ya Kak, betul ya, direkomendasikan oleh kepala sekolah, disuruhlah ditugaskan untuk menjadi pendamping, tapi harus mengikuti KMD dulu Kaila. Nah di KMD tersebutlah akhirnya wawasan saya tentang pramuka itu terbuka. Bahwasanya pramuka itu nggak cuma nyanyi-nyanyi, nggak cuma main lumpur gitu, kotor-kotoran. Ternyata banyak sekali nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai karakter yang bisa kita dapatkan gitu ya, dan juga kita bisa sharing melalui kegiatan-kegiatan pramuka. Nah dari situlah saya mulai mencintai pramuka Kaila. Oke, seperti baik, itu. Baik. Di saat itu berapa hari Kak stay di Malang untuk kemah nasionalnya? Kita waktu itu kegiatannya kurang lebih 7 hari Kaila, seminggu 7 hari, ya. Seminggu 7 sampai 10 hari dihitung sejak perjalanan pergi sampai dengan pulang gitu ya. Tepatnya di perkemahan Coban Rondo, Rondo Malang. Betul. Air terjun ya Kak ya? Betul sekali di situ. Coban Rondo. Saat momen tersebut Kak, apakah ada hal spesial yang membuat Kak Ajat mungkin teringat sampai saat ini itu? Nah, itu kan pertama kali ya Kak ya berarti? Betul, ya? Pertama kali saya mengikuti kegiatan pramuka sebagai pembina sebagai pembina. Saat itu sempat viral bahkan ya di beberapa media sosial
kegiatan Kemnas itu kan memang dari panitianya kita terus blasting tuh, posting terus kegiatan-kegiatannya dengan hashtag Kemnas 3 gitu ya. Nah, ada momen menarik ketika keberangkatan Kaila. Jadi kan sekolah-sekolah SIT ini sebagian besar banyak yang naik kereta. SIT se-Jabodetabek atau Se Depok? ya dari Jakarta, Oh, Bogor, semua. Depok, Bekasi, beberapa kontingen itu naik kereta mulai Baik, dari baik. Senen sampai dengan Malang ya. Dari stasiun Senen sampai Malang. Nah, kan memang kan kalau di SIT itu kita terbiasa zikir al-maksurat, Al-Maksurat. zikir al-maksurat. Nah, pada pagi hari itu hampir beberapa gerbong itu menggaungkan atau membaca al-maksurat tuh Oh, anak-anak Akbar, SIT dan Masya SD Allah. Telaraki tentunya di situ juga ada. eh, kita gaungkan sampai hal tersebut diposting lah sama pegawai kereta api di Instagram dia. Baik. Terus sempat viral tuh Oh, pada saat oke. itu ya, kegiatan bahwasanya ini anak-anak pramuka ternyata alhamdulillah kan nilai-nilai agamanya juga ada di situ. Nah, disitulah saya melihat bahwasanya kegiatan pramuka ternyata juga bisa memberikan atau kita bisa masukkan nilai-nilai agama tentunya, nilai-nilai sosial dan lain sebagainya, seperti itu kayak itu momen yang menurut saya paling berkesan ketika itu ya. Baik, baik. Mm-mm. Sepertinya juga kepramukaan ini fleksibel ya. Dia bisa mengikuti kebiasaan apa yang sudah ada di situ, betul kan? Betul Betul, nggak sekali. harus saklek. Kamu pramuka tuh harus begini, tapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan di setiap gudepnya gitu ya, Pak Nah, ya. maka dari itu kan memang namanya kan gerakan ya, Betul, gerakan betul. pramuka. Jadi pramuka itu bukan sekedar organisasi. Mhm. Jadi pramuka itu memang harus dinamis, ya, Baik, harus baik. moving terus. Jangan sampai karena suatu kondisi atau keadaan itu kegiatan-kegiatan pramuka harus dihentikan. Misalkan kegiatan sekarang nih pandemi nih. Betul, betul. Nah, gugus depan ataupun misalkan kuaran, kuarcap dan sebagainya itu harus punya strategi tertentu supaya dia bisa tetap berjalan kegiatan-kegiatannya, mengikuti keadaan. Jadi terus gerakan pramuka itu terus berjalan kegiatannya. Maka itu kenapa dinamakan gerakan pramuka. Praja Muda Karana. Karana, Betul, tepat luar sekali. biasa. Oke, kembali ke kegiatan perkemahan nasional tadi Kak. Mm-mm. Kalau anak-anak atau siswa-siswa Alki itu sudah ikut bahkan di tingkat nasional, berarti kegiatan pramuka ini sangat concern ya Kak di Al-Haraki. Betul sekali. Oke. Kesatu memang kita memiliki seorang Mabigus ya yang dia Oke. juga concern terhadap kegiatan-kegiatan pramukaan ya. Oke. Kak Krisnawan, kemudian juga dari pihak yayasan sekolah tentunya itu mensupport sebagian besar kegiatan-kegiatan kepramukaan mereka sangat support sekali gitu ya. Makanya kita terus berinovasi nih para pembinanya gugus depan kita di Haraki, berinovasi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita laksanakan. Oke. Kayak gitu Kaila. Baik. Berarti support sistemnya juga sangat mendukung untuk berkembangnya pramuka di Al-Haraki ya Kak. Betul, karena semangat seorang pembina itu tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa supporting dari Betul, betul. Mabigus misalkan. Penting sekali ya. Penting, Kak, ya. mulai Poin dari penting pendanaan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Luar biasa, keren. Ini kalau semakin kita gali ternyata semakin keren nih. Kak, boleh dong ceritakan nih hal-hal spesial apa sih yang disiapkan oleh Al-Haraki atau mungkin sudah dilakukan oleh Al-Haraki untuk mensupport suburnya kegiatan kepramukaan di Indonesia, Kak? Iya. Kalau beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan gitu ya, bahkan di masa pandemi ini itu kegiatan gelang ajar series gitu ya. Gelang ajar series, berarti Iya. banyak dong urutannya. Banyak urutannya, memang kita buatnya berseri. Betul. Untuk mengakomodir beberapa pembina khususnya di daerah-daerah Kaila, di daerah-daerah yang pada masa pandemi itu mereka sangat sedikit sekali kegiatannya. Oke. Gitu ya. Baik. Memang di awalnya itu kan memang gelang ajar itu tadinya mau kita buat hanya skup Kota Depok saja gitu ya. Akan tetapi melihat animo dari berbagai macam daerah, pembina-pembina khususnya gitu ya. Nah, kita coba buat se-nasional. Alhamdulillah, mulai dari seri pertama sampai terakhir kemarin seri ke-6 tidak kurang dari sekitar ya 500 pembina yang mengikuti kegiatan tersebut. Luar gitu ya, biasa. dari Gelang Ajar 1. Nah, kita kan buat per 2 bulan sekali tuh kegiatan tersebut. Bahkan di Gelang Ajar seri ke-4 itu kita live langsung dari Kota Ambon. Oke. Gitu. Ada kegiatan spesial Kak? Di Nah, ini ada hal yang menarik yang bisa kita ulik dari Gelang Ajar ini. Betul. Bahwasanya kegiatan gelang ajar tersebut
tidak hanya membuka silaturahmi atau tidak hanya membuka jaringan kepramukaan bagi SIT Al-Haraki khususnya. Jadi dari Gelang Ajar itu kita jadi tahu beberapa sekolah khususnya di timur itu yang juga membutuhkan sarana atau prasarana yang lain khususnya dalam hal keagamaan ya. Waktu itu kan kita buka wakaf Al-Quran dan karpet ya, Quran dan karpet masjid. Dan kita peruntukkan di sekolah-sekolah di Indonesia bagian timur. Alhamdulillah melalui jaringan Gelang Ajar tersebut kita dapat tuh beberapa sekolah dari Maluku, kemudian dari Sulawesi Utara, dari Nusa Tenggara Timur, kemudian juga dari Makassar gitu ya. Tidak kurang dari 1.500 paket Al-Quran yang kita sebarkan di beberapa daerah melalui jaringan Gelang Ajar sebagian besarnya gitu ya. Betul. Seperti itu Kayla. Jadi luar biasa nih. Ternyata benar apa kata Kapus Diklatnas ya Kak Joko itu bahwasanya pramuka itu adalah pada saat ini ya bisa menjadi salah satu cara merekatkan bangsa gitu ya. Betul sekali. Dengan acara yang memang mungkin di awalnya dianggap oke lah kita mungkin ke Depok atau Jawa Barat aja, ternyata bisa membuka link dan menjalin silaturahmi sampai ke seluruh Indonesia ya Kak Ajat. Iya, betul sekali. Nah, itu berarti ketika masa pandemi kemarin nih Kak. Nah, sekarang kan kita sudah mulai sedikit-sedikit mulai juga sekolah dibuka secara offline juga. Apakah sudah ada nih persiapan untuk kegiatan tahun depan Kak dari Gudep Al-Haraki? Oh, sudah ada tentunya. Boleh Kak, di teaser diberikan. Iya. Jadi buat Alki Podcast ya atau Sobat Alki dimanapun berada ya, khususnya buat kakak-kakak pembina pramuka dan anggota pramuka mulai dari tingkat siaga, tingkat penggalang, penegak bahkan pandega, SIT Al-Haraki atau gugus depan Al-Haraki itu di tahun ini insya Allah akan mengadakan beberapa kegiatan yang tidak kalah spektakulernya. Dari Gelang Ajar dan juga Temuka Gudep. Mulai dari kemarin Temuka Gudep, kemudian juga nanti kita akan ada Kartika, kemudian ada Jelaga ya, Jelajah. Kemudian di puncaknya itu kita akan adakan gerakan menanam 1 juta pohon di seluruh Indonesia lah insya Allah gitu. Perwakilan Gudep gitu Kak ya? Betul, makanya dari sekarang kan kita akan tetap menggunakan jaringan yang sudah kita bangun mulai dari pada saat kegiatan Gelang Ajar gitu Kayla. Kita mencoba untuk dijalin terus ya Kak komunikasi yang sudah terbangun dengan baik ini. Luar biasa. Ternyata sehebat ini kegiatan kepramukaan di Al-Haraki. Iya. Memang benar-benar mendedikasikan diri juga untuk membangun kepramukaan ya Kak ya. Bahkan sampai tingkat nasional. Luar biasa Kak Ajat. Ini percakapannya sungguh sangat berbobot sekali. Mulai dari bagaimana Kak Ajat mengenal pramuka, lalu Kak Ajat juga mendedikasikan diri di Al-Haraki, khususnya di dunia pramuka, dan terus berkarya di masa pandemi, dan juga sudah siap 1 tahun ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Oke Kak Ajat, sepertinya karena waktu sudah sangat terbatas Kak Ajat, kita sangat harus menyukupi podcast kita hari ini. Selesai. Padahal masih banyak yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan next kita ada kesempatan lagi. Boleh. Kita buat per seri aja nih. Boleh. Seperti Gelang Ajar series ya. Tapi tamunya saya aja ya. Boleh. Nanti akan kita sampaikan ke panitia nih. Baik. Oke. Kak Ajat, saya mau menantang Kak Ajat untuk bermain pantun terlebih dahulu nih. Nih Kak Ajat ya. Nanti boleh langsung disaut Kak Ajat. Boleh siap. Bersekolah di hari Selasa. Cakep. Pelajarannya matematika. Ayo semangat ikut pramuka untuk berkarya demi bangsa. Oke, saya balas nih. Saya jawab ya. Jalan-jalan ke Surakarta. Oke, mantap. Ke Surakarta naik pesawat. Cakep. Mari bersama masuk pramuka agar masa muda jadi bermanfaat. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ajat untuk waktu yang sudah diberikan dan juga sharing-sharing inspiratifnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari host. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan jargon kita hari ini. Alki Podcast untuk pendidikan yang menginspirasi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.